فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النكرة والمعرفة. قال الاسم ضربان أحدهما النكرة وهي الأصل وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر كرجل وفرس وكتاب. Kipasnya dinyalakan. Wa taqribuha ila al-fahmi an yuqala an-nakiratu kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alayhi karajulin wa imra'atin wa thawbin aw kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam alayhi kadhi bi makna sahib. Berkata al-musannif rahimahullahu taala bab an-nakirah dan ma'rifah. Dan ini khusus pada isim. Al-ismu darbani, isim itu ada dua jenis, ada dua bentuk. Ahaduhuma an-nakiratu wa hiyal asal. Yang pertama adalah nakirah, dan nakirah inilah yang asal. Berarti ma'rifah itu adalah cabang dan nakirah adalah asal. Ma'rifah adalah cabang dari nakirah. Asalnya itu nakirah, semua isim sebelum ma'rifah itu nakirah, kemudian baru dimakrifahkan. Wahia kullu ismin syai'in, yaitu setiap isim yang syai', yang menyebar, fi jinsihi, mencakup, syai' maknanya mencakup seluruh jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar, tidak ada yang dikhususkan dengannya satu tanpa yang lain, satu dari yang lain. Itu namanya nakirah, masih umum, masih bisa mencakup seluruh jenisnya. Karena kalau sudah ditunjuk, kalau sudah ditentukan, itu namanya ma'rifah. Jadi ma'rifah itu adalah cabang dari nakirah. Ma'rifah adalah nakirah yang sudah ditentukan, itu namanya ma'rifah. Kalau belum ditentukan masih nakirah, masih berada pada asalnya yaitu nakirah. Jadi ma'rifah itu adalah nakirah yang sudah ditentukan dan sudah ditunjuk, akhirnya jadi ma'rifah. Maka cakupannya nakirah itu masih umum. Kalau sudah ditentukan, kalau sudah ditunjuk yang ini, maka itu sudah ma'rifah namanya. Maka isim itu ada dua. Di dunia ini ada yang masih dibiarkan umum, ada yang dibiarkan, ada yang sudah ditunjuk menjadi khusus. Dan kita dalam berbicara juga seperti itu. Gak mungkin kita berbicara dengan umum semua, juga gak mungkin berbicara dengan khusus semua. Maka ada kalanya kita butuh umum, ada kalanya kita butuh khusus. Seandainya kita bicara menggunakan umum semua, bingung orang. Saya punya hutang pada seseorang, saya punya hutang pada orang. Orang siapa? Pokoknya orang. Alayya dainun lirajulin. Demikian juga kalau seandainya khusus terus, ini nggak bisa, karena kadang kita itu butuh umum. Misalnya datangkan semua santri, umum. Kalau seandainya nggak ada nakirah, harus saya sebut namanya satu persatu. Itu masyaqqah, itu berat. Maka di dalam berbicara seorang mutakallim, al-kalam itu kadang butuh kepada nakirah, kadang butuh kepada ma'rifah. Oleh karena itulah isim itu akhirnya Oleh karena itulah isim itu akhirnya dimakrifahkan setelah sebelumnya semuanya nakirah, kemudian dimakrifahkan. Karena butuh.
Wa taqribuha ilal faham, dan pendekatannya kepada pemahaman, an yuqala an-nakiratu, pendekatan untuk pemula, nakirah itu adalah kullu ma saluha dukhulul alif wal lam alaihi, setiap apa-apa yang bisa dimasuki alif lam pada dia, yaitu alif lam yang mu'arrifah. Maka kalau dia itu bisa dimasuki alif lam yang mu'arrifah, maka dia itu adalah tanda dan ciri dia adalah nakirah, karajulin wa mar'atin wa thawbin. Atau dia mungkin tidak bisa dimasuki alif lam, tapi dia itu kedudukannya kullu ma waqa'a, atau setiap apa-apa yang terletak, mauqi'a, pada letaknya, pada tempatnya, apa-apa yang layak untuk dimasuki alif dan lam. Kadzi, seperti dzi itu nakirah, zu itu nakirah yang bermakna sahib, itu nakirah. Kenapa? Karena dia bermakna sahib, artinya adalah sahib, pemilik. Lah sahib ini bisa apa enggak dimasuki alif lam? Bisa. Maka dzu ini juga nakirah. Kenapa? Karena walaupun dia tidak bisa dimasuki alif lam, enggak ada adzu, enggak ada. Dzu sendiri enggak bisa dimasuki alif lam. Tapi dia waqa'a mauqi'a, dia itu terletak atau menempati posisi sesuatu yang bisa dimasuki alif lam. Jadi yang bisa dimasuki alif lam itu bukan dzunya, tapi sahibnya. Makanya dikatakan kullu ma waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam. Dzu waqa'a mauqi'a sahib. Kullu ma di sini adalah dzu. Ma yang pertama ini adalah dzu. Kemudian mauqi'a ma yang kedua ini adalah sahib. Dzu ini menduduki tempatnya sahib, di mana sahib ini bisa kemasukan alif lam. Karena itu dzu juga dihukumi nakirah, karena dia semakna dengan sahib, dan sahib itu bisa dimasuki alif lam. Qala syarih waffaqahullah taala, qauluhu wa hiyal aslu ay wa li hadza qaddamaha. Nakirah itu adalah yang asal, karena itulah didahulukan oleh musannif. Wa inna ma kanat hiyal asla, kenapa kok nakirah itu yang asal? Lindiraji kulli ma'rifatin tahtaha min ghairi aksin, karena berporosnya setiap ma'rifah di bawahnya tanpa dibalik. Setiap ma'rifah pasti berporos di bawah nakirah. Setiap ma'rifah pasti punya nakirah, dan tidak setiap nakirah punya ma'rifah, gitu loh. Setiap nakirah pasti sebelumnya itu setiap ma'rifah sebelumnya itu pasti nakirah, pasti punya asal, pasti punya sebelumnya, yaitu nakirah. Setiap ma'rifah apa tadi? Setiap ma'rifah punya nakirah, sebelumnya adalah nakirah. Setiap ma'rifah sebelumnya adalah nakirah, dan tidak setiap nakirah ada ma'rifahnya. Karena itu semua ma'rifah itu berporos pada nakirah. Lindiraji kulli ma'rifatin, karena ma'rifah, seluruh ma'rifah berporos pada nakirah. Karena itulah nakirah itu yang asal, dialah yang induk. Karena ma'rifah itu berporos padanya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Wadzalika, yang demikian itu adalah li'annaka la tajidu ma'rifatan illa walaha ismu nakiratin min ghairi aksin. Yang demikian itu adalah karena kamu tidaklah mendapati satu isim ma'rifah kecuali dia pasti memiliki isim nakirah, dan tidak bisa dibalik. Tidak setiap ma'rifah, tidak setiap nakirah punya ma'rifah, tapi setiap ma'rifah punya nakirah. Saya tanya sekarang, hadza ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nakirahnya apa? Ucat. Hadza ma'rifah. Nakirahnya apa? Katanya setiap ma'rifah punya nakirah. Sekarang ngira nemu, mending nyerah. Sebelum ditunjuk, ahsanta, sebelum ditunjuk maka dia nakirah. Hadza
itu kepada musyar. Al-musyar, musyarun yang ditunjuk. Sebelumnya dia nakiro. Ketika sudah ada qarinah ditunjuk, baik ditunjuk dekat atau ditunjuk jauh, maka dia jadi ma'rifah. Maka setiap ma'rifah itu sebelumnya nakiro, sebelum ditunjuk nakiro. Walaupun nggak harus ada sighah nakirohnya. Nggak bisa hadza ma'rifah kemudian nakirohnya hadun. Nggak. Jadi di sini paham ya. Setiap ma'rifah punya nakiro itu nggak harus punya sighahnya, nggak harus punya bentuk katanya itu nakiro, enggak. Tapi semua ma'rifah itu aslinya itu sebelum ditunjuk, sebelum dijadikan domir, itu aslinya adalah nakiro. Gitu. Demikian juga domir, dia atau saya atau kamu. Sebelum diajak bicara, kamu mukhatab, sebelum diajak bicara itu nakiro. Bisa ngajak bicara siapa saja. Tapi ketika sudah diajak bicara maka khusus kamu itu ya kamu, iya kamu. Itu. Wa dzalika li annaka la tajidu ma'rifatan illa walaha ismu nakiratin min ghairi aksin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama bahwa nakiro adalah asal karena semua ma'rifah pasti punya asal nakiro. Wa aidan fa inna syai'a awwala wujudihi talzamuhul asmaul ammatu thumma ta'ridu lahu ba'da dzalikal asmaul khassatu. Dan juga alasan yang kedua, karena segala sesuatu atau fa inna syai'a, karena sesuatu itu ma'rifah ini. Jadi asy-syai' di sini jangan diartikan segala sesuatu. Artikannya karena sesungguhnya sesuatu itu awal wujudi, awal kali didapati, talzamul asmaul ammatu, dia akan diikuti, talzamuhu, dia akan ditempeli nama-nama yang umum. Tsumma ta'ridu lahu ba'da dzalika atau tsumma tu'radu lahu ba'da dzalika al-asmaul khassatu. Kemudian setelah itu baru ditempelkan kepadanya, baru ditampilkan kepadanya nama-nama khusus. Contohnya kal adami, seperti anak Adam, seperti manusia. Idza wulida yusamma dzakaron aw untha, ketika baru lahir itu langsung diketahui jenisnya, ini laki-laki atau perempuan. Atau dinamakan sebagai insan, sebelum dikasih nama itu disebut sebagai manusia gitu saja. Au maulud, atau seorang anak. Au radhi'an, atau seorang yang menyusu, bayi. Wa ba'da dzalika yud'u lahul ismu wal kunyatu wal laqabu. Setelah itu baru dikasih al ismu, maknanya al alam. Al ismu di sini al alam. Setelah itu baru dikasih nama, dikasih kunyah, dan juga dikasih laqab, gelar. Awalnya masih umum, sebagaimana anak yang lain, sebagaimana manusia yang lain. Awalnya itu punya sebutan umum dulu, sebelum dikasih merek, sebelum dikasih nama. Nah, menunjukkan yang sudah dikasih nama itu adalah cabang dari yang belum dikasih nama. Yang sudah ditunjuk adalah cabang dari yang sebelum ditunjuk. Karena itulah ma'rifah adalah cabang dari nakiro. Karena nakiro itu masih awalnya masih umum, masih nama yang umum, mencakup yang namanya bayi. Itu bisa bayiku, bisa bayimu, bisa bayi yang lain. Setelah itu baru kasih nama, baru itu dibedakan dari bayi-bayi yang lain. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, wali annaha la tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin. Dan dikarenakan alasan yang ketiga, karena nakirah, wali annaha, kembali kepada nakirah, tidak butuh di dalam penunjukannya itu kepada tanda. Setiap kamu katakan rajulun, maka mencakup seluruh laki-laki, gak perlu qarinah lagi. Ketika meletek, ketika terucap rajulun, itu langsung mencakup secara otomatis semua laki-laki yang ada di muka bumi ini. Bikhilafil ma'rifah, berbeda dengan ma'rifah.
fa inna tahtaju fi dalalatiha ila qarinah. Kalau ma'rifah dia butuh kepada penunjukannya, itu butuh tanda untuk menentukan. Qarinah ini adalah untuk menentukan, baik itu qarinah berbentuk takallum, macam-macam ma'rifah itu. Takallum itu kalau domir, khitab, qarinah khitab, au ghaibah ini adalah domir. Ausilah itu seperti ma'rifahnya mausul, au ahad, ahad ini ma'rifahnya alif lam, ahad, au ahdin. Ahdin itu adalah sesuatu yang sudah diketahui, itu namanya ahdun. Sesuatu yang sudah diketahui, ini untuk ma'rifahnya alif lam. Jadi kalau kita itu mengatakan ar-rajulu dan kita maukan itu adalah seseorang tertentu, itu butuh kepada takyinnya, itu loh, butuh kepada qarinah. Ar-rajulu qarinahnya apa? Bahwasanya itu adalah laki-laki yang kita maukan, alif lam. Qarinahnya adalah alif lam, si laki-laki yang itu. Ketika ditanya apakah yang ini, oh bukan itu yang ku maksud. Nah, itulah namanya ku maksud, itulah namanya alif lam al-ahad. Alif lam lil ahad, yang ku maksud, yang sudah diketahui, baik itu dzikri atau zihni. Paham tak ini? Bedanya dengan nakiroh itu. Nakiroh itu awal kali terucap rojulun langsung mencakup semua laki-laki. Tapi kalau kamu katakan ar-rajulu, si laki-laki itu, maka itu untuk menuju kepada yang kamu maksud, itu butuh qarinah berupa ahad alif lam. Kalau kamu belum pernah menyebutkan laki-laki itu, belum pernah menyebutkan apa-apa sebelumnya, ya nggak mungkin bisa diketahui. Mam, tadi laki-laki itu siapa namanya? Ya belum tahu kamu. Wong belum ada ahad, belum ada perjanjian dulu. Kecuali kalau saya bilang laki-laki yang di rumah depan itu, kemudian saya bilang, nah laki-laki itu lo tadi beli. Nah, kamu tahu perkataan laki-laki itu karena sebelumnya sudah ada ahadun, sudah ada alif lam lil ahad, adzikri disebutkan sebelumnya. Nah, itu baru tahu. Itu alif lam lil ahad. Demikian juga takallum, khitab, kamu, untuk menunjukkan kepada yang dimaksud dengan kamu, itu harus diajak bicara dulu. Kalau nggak diajak bicara, ya bukan kamu namanya. Paham? Kalau nggak diajak bicara, ya nggak kamu namanya. Makanya perkataan anta supaya bisa mengena kepada mukhatab itu harus ada qarinah. Qarinahnya adalah qarinah khitab, yaitu diajak bicara. Kalau nggak diajak bicara, ya nggak masuk nama kamu toh, masa gimana? Oh, nggak diajak bicara kok dia dikatakan kamu, kan nggak mungkin. Atau saya itu nggak mengena langsung kepada diri saya, kecuali saya ini berbicara mutakallim. Masa kok saya itu adalah orang lain, ya nggak mungkin. Kecuali si pembicaranya itu sendiri, itu saya yang berbicara. Itu namanya takallum, khitab, au ghaibah. Dan ghaibah ini juga domir ghaibah. Ini yang paling apa? Yang paling rendah, karena ghaibah itu kan bisa umum. Ini juga masih butuh qarinah yang lain, yaitu tadi sudah ada ahad. Kalau sampean nggak ada kembaliannya, nggak ada domir yang dikembalikan, tiba-tiba sampean bilang huwa sopo dia itu akeh, dia itu banyak. Makanya dia itu menjadi ma'rifah ketika sudah ada kembaliannya, sudah ada yang dimaksud. Maka ma'rifah itu butuh untuk menunjukkan kepada yang ditunjukkan, itu butuh qarinah, butuh kalau mukhatab ya butuh diajak bicara dulu. Kalau mutakalim ya butuh bicara dulu. Kalau ghaib ya butuh dibicarakan dulu. Demikian juga mausul, butuh silah dulu, butuh ada sambungannya dulu. Kalau nggak gitu, nggak akan kena kepada madlulnya, Paham tak seperti ini? Nanti bahaya ini kamu kalau kayak gini, jelaskan gini, kalau ditanya muridmu,
Semaput sampai penjelasannya piye? Kalau enggak kamu ingat-ingat penjelasan tadi. Jadi ma'rifah itu untuk sampai kepada yang ditunjukkan, kepada madlulnya itu butuh qarinah. Enggak otomatis. Kalau nakira otomatis. Rajulun langsung mencakup seluruh laki-laki, farasun langsung mencakup seluruh kuda, baitun langsung mencakup seluruh rumah, enggak perlu pakai ini, enggak perlu pakai itu, langsung terkena, langsung mengena secara otomatis. Nah, itu nakirah dan ma'rifah. Maka dikatakan wali anna la tahtaju fi dalalatiha ila qarinatin bi khilafil ma'rifah. Fa innaha tahtaju fi dalalatiha ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin aw silatin aw ahdin aw nahwi dzalik. Nah, ini alasan yang ketiga, wa ma yahtaju far'un amma la yahtaj. Dan apa-apa yang butuh kepada sesuatu, dia adalah cabang kepada yang tidak butuh. Ma'rifah butuh, nakirah enggak butuh. Maka ma'rifah adalah cabang dari nakirah, karena yang butuh itu cabang dari yang tidak butuh. Ini 3 alasan ilmiah dan juga secara akliyah bahwasannya nakirah itu adalah muasalnya ma'rifah. Qala wa qaluhu karajulin wa farasin wa kitabin. Jadi penjelasan seperti itu tadi fakul ibarah, bongkar ibarah, bongkar suatu kalimat, bongkar kata, itulah yang paling penting dalam belajar. Saya yakin sampean sudah paham ma'rifah nakirah itu apa. Tapi nanti sampean butuh ketika ngajar seperti nanti butuh untuk menjelaskan perkata, maka fakul ibarahnya itu diingat-ingat. Lon berarti lagi wes. Wa qaluhu karajulin wa farasin wa kitabin ay fa kullu wahidin minha syai'un fi afradi jinsihi. Dan seperti perkataannya seperti rajulun, farasun, kitabun, laki-laki, kuda dan kitab. Ai maknanya fa kullu wahidin, masing-masing dari rajul, faras, kitab, syai'un mencakup fi afradi jinsihi, kepada masing-masing dari person setiap jenisnya. Rajul mencakup seluruh laki-laki di muka bumi ini, faras mencakup seluruh kuda di muka bumi ini, kitab mencakup seluruh kitab di muka bumi ini. Itu namanya syai'un fi afradi jinsihi. Enggak ada yang terkecualikan. Enggak ada yang terkecualikan. Baru nanti kalau dikecualikan itu baru. Kalau belum dikecualikan maka kamu bilang rajulun langsung mencakup, bisa dipakai untuk kudama, bisa dipakai untuk azim, bisa dipakai untuk hamam, semua bisa. Asal satu jenis fi afradi jinsihi, sejenis. Kalau untuk luar lain jenisnya nggak bisa. Untuk perempuan nggak bisa. Farasun dipakai untuk buku ya nggak bisa. Harus jenisnya. Itu namanya asma'u jins, ini namanya isim jenis yang mencakup seluruh jenisnya. Insanun manusia, mencakup seluruh jenis manusia baik laki-laki maupun perempuan, tapi nggak mencakup kambing, nggak mencakup hewan. Itu. Maka nakirah itu adalah mencakup seluruh afrod satu persatu dari jenisnya. Ala taro anna lafdha rajulin, tidakkah engkau melihat bahwasanya lafaz rajulun yutlaqu ala kulli dzakarin, bisa dipakai, bisa diitlaqkan untuk semua laki-laki balighin yang sudah balik. Jadi kalau belum balik belum rajul namanya, masih sobi, masih waladun. Min bani Adam, dari bani Adam. Wala yahtassu bi rajulin muayyanin, dan tidaklah khusus dengan satu orang yang tertentu. Min afradi jinsi rijal, dari person-person jenis laki-laki. Kalau kamu bilang rajulun masih mencakup semuanya, tapi kalau sudah kamu ar-rajulu atau hadar rajulu, maka sudah enggak mencakup lagi, sudah dikeluarkan dari keumuman tadi. Wa mithluhu farasun wa kitabun fa innahuma syai'ani fi afradi jinsaihima. Contohnya juga faras dan kitab, karena sesungguhnya keduanya adalah mencakup seluruh afrad jenis keduanya. Falafdu farasin yutlaqu ala kulli fardin min afradil khail. Maka lafaz faras itu bisa dipakai, bisa diungkapkan
untuk seluruh person dari person khail. Khail itu jamak yang enggak punya mufrad, artinya gerombolan kuda. Kalau farasun mufrad, kalau khail itu adalah maknanya jamak dan enggak punya mufrad dari lafadznya, itu namanya khail. Qala wa lafdzu kitabin, dan lafadz seperti lafadz kitab, yutlagu ala kulli fardin min afradil kutub, bisa dipakai untuk semua person, semua anggota dari anggota yang pokoknya yang bisa disebut sebagai kitab. Wala yahtasu lafdun wahidun minhuma biwahidin min afradi jinsi, dan tidak ada yang khusus satu lafadz pun dari keduanya dengan satu jenis tertentu, dengan satu person tertentu. Maka kalau namanya kitab ya mencakup semua kitab-kitabnya siapa saja. Itulah definisi nakirah. Sekarang saya tanya, Syamsun, matahari, apakah nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Apakah dia mencakup seluruh jenisnya? Sebelum ditunjuk, siapa yang nunjuk matahari? Ma'rifah. Siapa yang sudah belajar kotor? Ini faedah dalam kotor. Kau sudah belajar kotor sih? Kawan? Baru mulai, belum masuk pembahasan nakirah ma'rifah. Siapa yang sudah belajar kotor? Syamsun itu apakah nakirah atau ma'rifah? Umat dijawab serentak. Syamsun itu nakirah atau ma'rifah? Kalau nakirah mana jenisnya yang lain? Matahari di muka bumi dunia ini hanya satu. Qamarun nakirah atau ma'rifah? Padahal bulan cuma satu, jadilah seperti bumi yang tidak butuh pada banyak bulan, cukup satu dan untuk selamanya. Bulan cuma satu, matahari juga cuma satu. Tapi kenapa dia kok nakirah? Itu namanya seperti syamsun, qamarun, itu adalah nakirah yang syai'un fi jinsihi, yang muqaddar. Jadi syai'un fi jinsihi, jins di sini ada yang maujudun dan ada yang muqaddarun. Ditulis fi jinsihi di sini, wal jinsu imma maujudun, fal jinsu imma maujudun kamithal musannif, wa imma muqaddarun, kalafdu syamsin wa qamarin, seperti lafaz syamsun dan qamarun. Itu disebut nakirah karena syamsun itu mencakup seluruh jenis matahari, seluruh jenis bintang siang namanya. Matahari itu adalah bintang siang, walaupun secara fakta cuma ada satu matahari. Seandainya di dunia ini ada banyak matahari, maka lafaz syamsun itu bisa untuk semua matahari tadi. Tapi karena berhubung faktanya itu cuma satu, maka dia itu secara muqaddar ditakdirkan ada banyak matahari, kemudian lafaz syamsun itu bisa untuk semua matahari tadi. Dikira-kira saja banyak matahari, karena faktanya nggak ada matahari yang lain. Demikian juga bulan. Maka syamsun itu tetap nakirah karena dia bukan nama, ya. Matahari itu bukan nama. Matahari itu isim jenis. Matahari itu isim jenis. Makanya bisa dikatakan kita masih ada di matahari yang sama, di bawah
terik matahari yang sama dan menatap bulan yang sama. Maknanya ditakdirkan ada banyak bulan, tapi kita masih satu tempat karena masih menatap matahari yang sama. Maka matahari itu bukan nama, bukan alam dia, tapi isim jenis, ismu jinsin. Tapi isim jenis yang muqaddar, ditakdirkan ada banyak jenis, ada banyak afrodnya. Isim itu dibagi menjadi dua, isim jenis dan isim afrod. Isim jenis dan isim afrod. Isim afrod itu ya kalau sudah satu persatu sudah ditunjuk itu namanya afrod. Personnya satu persatunya itu namanya afrod. Kalau belum masih jenis. Atau jenis di bawahnya masih ada nau lagi, ada macam. Maka kullu ismin syai'in fi jinsihi sawa'un kana maujudan au muqaddaron. Baik jenis itu maujud, manusia itu adalah ada jenisnya, ada banyak afrodnya, dan muqaddar hanya ditakdirkan seperti matahari, karena matahari itu isim jenis tapi enggak punya afrod. Secara fakta afrodnya itu muqaddar. Satu persatunya itu ditakdirkan, karena pada faktanya enggak ada matahari banyak, itu enggak ada, maka cukup ditakdirkan. Itu di Qatar disebutkan, di Syudur Zahab juga ada, di Tasrih juga ada. Enggak ada. Kalaupun ada maka jamak secara takdir tadi. Orang Arab itu kadang bilang syamsu hadzal yaum ashaddu haran min syamsi amsi gitu. Matahari hari ini lebih panas dari matahari kemarin. Jadi seakan-akan dibuat matahari yang hari ini lain dengan matahari yang kemarin. Gitu. Bulanmu sedang tersenyum, bulanku sedang menangis. Nah, itu seakan-akan kayak ada dua bulan. Kamu sedang bahagia, aku sedang merana. Bulanmu sedang tersenyum, bulanku sedang menangis. Padahal bulannya cuma satu, tapi ditakdirkan. Qala al-musyarrih qala asy-syarih wa faqahullahu ta'ala wa qawluhu wa taqribuha ila al-fahm ay taqribu haddin nakirati ila fahmil mubtadi. Pendekatan definisi nakirah kepada pemahamannya pemula. Wa qawluhu karajulin wa imra'atin wa thawbin ay fa hadhil alfadhu wa nahwuha nakiratun. Maka lafaz-lafaz seperti ini dan yang semisalnya semuanya adalah nakirat. Lianna shalihatun lidukhulil alif wal lami al mu'arrifati 'alaiha. 'Alaiha di sini muta'alliq ke mana? Alaiha ini keterangan untuk kata yang mana? Li'anna shalihatun lidukhulil alif wal lami al mu'arrifati 'alaiha. Mana kok kayak panjang loh, cuma ini tok kalimatnya loh, kok kayak panjang, nyarinya lama kali. Artinya li'anna sholihatun, karena sesungguhnya kata-kata tadi itu layak untuk dimasuki alif lam yang bisa memakrifahkan kepadanya. Kembali kepada nakiro? Enggak loh, aku enggak tanya hanya kembali kemana. Alaiha, ala jar majrur ini lo muta'alliqnya mana?
alfat. Jadi mana alfat mam? Mana umat? Mana muta'alaknya ini? Mana nil? Mana sah? Ma'rifah, al-mu'arrifah. Al-mu'arrifah lidukhulil alif wal lamil mu'arrifati 'alaiha. Mana? Muta'alaknya itu lidukhul itu loh. Oh. Angele kono. Gua tetap ragu, tetap dapat nilai 0, enggak karena ragu terus dapat 50 gitu, enggak. Syak itu walaupun 50-50, 50-50%, tapi tetap kalau kamu ragu ya dapat nilai 0. Tidak diterima kecuali keyakinan. Karena sesungguhnya lafaz-lafaz tadi layak, sholihah bisa untuk masuknya alif dan lam. Al-mu'arrifah naat untuk alif dan lam. Alif lam yang mu'arrifah tapi yang bisa memakrifahkan boleh masuk kepadanya gitu loh. Lidukhulil alif wal lamil mu'arrifati 'alaiha. Jadi jangan salah, 'alaiha ini bukan muta'alliq dengan mu'arrifah, tapi muta'alliq dengan lidukhul untuk menerangkan dukhul. Masuk kepadanya alif lam yang memakrifahkan gitu. Lidukhulil alifi wal lami 'alaiha. Fayuqalu ar-rajul wal mar'atu wath-thawbu. Maka contoh-contoh tadi adalah nakirah karena bisa dimasuk alif lam padanya. Fa in kana ismu la yaqbalul alif wal lam, kalau seandainya isim itu tidak bisa menerima alif dan lam, ka Zaidin wa Amrin wa Bakrin wa nahwiha, seperti Bakar, Amr dan Zaid, ini enggak bisa dimasuk alif lam. Maka ini juga enggak nakirah. Maka ini bukan nakirah karena enggak bisa dimasuk alif lam. Au yaqbaluha, atau bisa menerima alif dan lam, walakin la tu'athiru fihi ta'rifa. Akan tetapi alif lam yang masuk kepadanya tidak berpengaruh memakrifahkan, tidak berpengaruh membuat makrifah. Ini namanya alif lam yang zaidah. Alif lam yang zaidah. Jadi alif lam itu ada yang mu'arrifah, ada yang zaidah. Karena dia sudah enggak punya fungsi apa-apa. Kal harithin wa abbasin wa dhahakin. Ini bisa dimasuk alif lam, al harithu, al-abbasu, ad-dhahaku, tapi enggak berfaedah ma'rifah. Sebab apa? Sebab seandainya belum dimasuki alif lam pun dia sudah ma'rifah, karena dia ma'rifahnya adalah jadikan nama, bukan dengan alif lam. Abbas itu ma'rifahnya itu dengan alam, bukan dengan alif lam. Maka alif lam yang masuk kepada dia adalah sudah masuk kepada ma'rifah, maka enggak punya fungsi apa-apa. Tidak mewarnai apa-apa. Wa nawiha, dan yang semisal dengan itu yang sebagai nama, falaisa binakirah, maka semua itu bukanlah nakirah. Maka disyaratkan alif lam yang tanda nakirah itu bisa dimasuki alif lam tadi adalah alif lam yang mu'arrifah, yang bisa yaksibut ta'rif, yang bisa berpengaruh ta'rif. Jadi jangan dibantah, katamu tandanya nakirah itu bisa dimasuki alif lam. Lah ini Abbas, Al-Abbas, Al-Harith, ini kok bisa dimasuki alif lam? Berarti dia sebelum masuk alif lam nakirah. Enggak, karena dia alam, dia sudah dijadikan nama. Qala faedah min alamatin nakirah aidan dukhulu rubba 'alaiha. Di antara tanda nakirah adalah kemasukan rubbah, dan ini yang lebih konkret. Semua isim yang dimasuki rubbah adalah nakirah. Adapun contoh rubbahu rajulan, rubbah masuk kepada dhamir. Nanti ada perselisihan, dhamir itu kalau balik kepada nakirah belakang itu dia juga dihukumi nakirah. Ada dhamir yang nakirah. Kok bisa? Yaitu khilaf. Isim yang kemasukan rubah juga nakirah. Wa kam al-khabariyati, dan juga kam yang khabariyah, karena kam ada dua, kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Kam istifhamiyah artinya berapa, kalau kam khabariyah artinya betapa. Betapa banyak yang sudah
kulihat. Berapa banyak yang sudah kulihat? Tanya. Tapi kalau sudah betapa banyak yang kulihat, itu kam yang untuk memberitakan. Sudah berapa banyak yang aku habiskan. Nah, itu namanya berita, enggak nanya itu. Maka itu namanya kam khobariyah. Bedanya kam khobariyah dengan kam istifhamiyah itu satunya isim, satunya huruf. Kalau kam istifhamiyah itu huruf. Kalau kam khobariyah itu isim. Atau kalau enggak kebalik saya lupa. Pokoknya satunya isim, satunya huruf. Beda. Kalau setelah istifham maka di fathah, di nasab sebagai tamyiz. Kalau setelah khobariyah di jer. Itu bedanya kam khobariyah dengan kam istifhamiyah. Kalau setelah istifhamiyah, kam rojulan laki tahu, berapa orang? Kam rojulan laki ta, berapa orang yang sudah kamu temui? Kalau kam khobariyah, kam rojulin laki ta, sudah betapa banyak laki-laki yang kamu temui. Enaknya kita itu belajar Al-Janaddani tentang huruf-huruf ma'ani, supaya tahu penggunaan huruf-huruf yang jarang terekspos. Kitabnya khusus Al-Janaddani. Kemudian di antara tanda nakirah juga wa wuquha halan, dia jatuh sebagai hal, karena hal juga harus nakirah, wa tamyizan, dan sebagai tamyiz karena tamyiz juga harus nakirah, wasman lila an-nafiyati lil jinsi, dan juga sebagai isim la nafiyah lil jins, karena isim la nafiyah lil jins harus nakirah. Nahwu rubba rajulin karimin laqituhu, jarang laki-laki mulia aku menemuinya, atau banyak laki-laki mulia aku menemuinya. Karena rubba itu artinya bisa dua, bisa jarang, bisa banyak, bisa sedikit, bisa banyak, itu rubba. Dan setelah rubba itu majrurun lafdon marfuun mahallan. Setelah rubba itu pasti majrur secara lafad, karena rubba itu huruf jer. Tapi i'rabnya rajulin di sini sebagai mubtada secara mahal. Rubba rajulin karimin laqituhu, ada banyak laki-laki mulia yang kutemui, atau sedikit laki-laki mulia yang telah kutemuinya. Maka mubtada kan? I'rabnya mubtada. Rubba rajulin karimin laqituhu, sedikit laki-laki mulia aku menemuinya, banyak laki-laki mulia itu aku menemuinya. Maka jadi mubtada, jumlah laki itu fi'il fa'il sebagai khobar. Itu gitu ngirapnya rubba itu. Kemudian wakam abdin wakam abidin malaktu, betapa banyak budak yang kumiliki. Maka ini adalah khobariyah. Setelah khobariyah di jer. Kalau seandainya istifhamiyah maka kam abidan. Syahidnya abidin di sini nakirah karena jatuh setelah kam khobariyah. Wa jaa zaidun dhahikan washtaraitu 20 kitaban wala rajula qaimun, itu tanda-tanda nakirah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa darbu tsani al-ma'rifatu, jenis yang kedua, bentuk yang kedua dari isim adalah ma'rifah. Wa hiya sittatu anwa, dia ada 6 macam. Karena cara memakrifahkan sesuatu yang nakirah itu dengan 6. Bisa dengan cara dijadikan domir, diringkes jadi domir. Karena domir itu kan kata tunjuk. Kata apa? Kata ganti. Biar enggak panjang-panjang, biar enggak lebar-lebar, maka diringkes jadi domir. Domir itu kan artinya ringkes, yang diringkes. Wa huwa arafu, dan yang paling ma'rifah dari ma'rifah adalah domir. Tsummal alam, kemudian tingkatan yang kedua yang paling ma'rifah adalah alam, nama. Tsumma ismul isyarah, kemudian isim isyarah, kata tunjuk. Tsummal mausul, kemudian kata sambung, al mausul.
Tsummal mu'arrafu bil ada, kemudian yang dimakrifakan dengan alif lam. Ini yang kelima. Wasadisu ma udhifa ila wahidin minha, dan yang keenam adalah yang mudhaf kepada ma'rifah tadi. Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaihi, dan semua mudhaf kepada ma'rifah akan berada pada tingkatan urutan ma'rifah yang dimudhaf ilaihnya. Ini kan ma'rifah kan bertingkat-tingkat ya toh, urutannya kan bertingkat-tingkat. Ma'rifah itu kan ada 5. Tingkatan yang tertinggi dhamir, maka mudhaf kepada mudhaf ilaih, mudhaf kepada ma'rifah, dia akan ma'rifah sesuai mudhaf ilaihnya, setingkatan dengan mudhaf ilaihnya. Illal ismal mudhafa ila dhamir, kecuali isim mudhaf kepada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam, maka dia naik kepada tingkatan ke alam saja, enggak bisa naik kepada dhamir. Mudhaf kepada alam setingkatan dengan alam, mudhaf kepada isim isyarah setingkatan isim isyarah, mudhaf kepada mausul setingkatan dengan isim mausul, mudhaf kepada al setingkatan dengan al ma'rifahnya. Kecuali mudhaf kepada dhamir, maka dia enggak setingkatan dhamir, dia setingkatan alam. Qala wa istatna mimma dzukira, dan dikecualikan dari tingkatan-tingkatan ini tadi ismullah lafdzul jalalah. Fa innahu alamun, karena sesungguhnya lafdzul jalalah ini adalah alam. Wa huwa a'raful ma'arifi bil ijma', dan dia adalah ma'rifah yang paling ma'rifah secara mutlak, secara ijma'. Maka ini dikecualikan. Jadi bukan dhamir itu lebih a'raf, lebih ma'rifah daripada Allah, enggak. Qalu al-ma'rifatu hiya ma wudi'a li yusta'mala fi syai'in muayyanin. Ma'rifah adalah apa yang diletakkan untuk dipakai dalam sesuatu yang tertentu. Wa qalu wa yasitatu anwa zada ba'dhum sabi'an. Sebagian ulama ada yang menambah ketujuh. Wa huwa nakira al-maqsudah, yaitu nakira yang maksudah dalam bab munada. Nahwu ya rajulu li syakhsin muayyan, karena ini sudah ditentukan. Nakira maqsudah. Dan ma'rifahnya dengan al-qasdu. Wa ta'rifuhu bin nida wa bil qasad. Ta'rifuhu bil qasad, ma'rifahnya dengan qasad, dengan tujuan si pemanggil. Wa qalu wa fi rutbati ma udhifa ilaihi ila akhirih, ay annal mudhafa bihasabi ta'rifihi fi rutbati ma yudhafu ilaihi. Mudhaf kepada sesuatu itu sesuai ta'rifnya itu berada dalam tingkatan mudhaf ilaihnya. Jadi mudhaf tingkatan ma'rifahnya itu sesuai dengan mudhaf ilaihnya. Fa gulamu zaidin fi rutbatil alam, maka contoh gulamu zaidin karena dia mudhaf kepada alam, maka pada tingkatan alam gulamu ini. Wa gulamu hada fi rutbatil isyarah, pada tingkatan isim isyarah. Wa gulamul ladzi ja'aka, dan anak orang yang datang kepadamu fi rutbatil mausul. Wa gulamul qadhi fi rutbati dzil adati, dan gulamul qadhi ini adalah pada tingkatan dzil adati, ay al mu'arraf bil ada, yaitu tingkatan ma'rifah dengan alif lam. Dzil ada artinya pada tingkatan si pemilik tanda alif lam. Wa yustatna min hadzal mudhaf, wa yustatna min hadza al mudhaf ila dhamir, dan dikecualikan dari kaidah ini adalah mudhaf kepada dhamir. Ka gulami fa innahu fi rutbatil alam, maka sesungguhnya seperti gulami, dia itu bukan pada tingkatan dhamir melainkan pada tingkatan alam. Li'annahu yusafu bi, kenapa alasannya? Argumennya adalah karena gulami ini mudhaf kepada dhamir itu bisa yusafu bihi, bisa dijadikan na'at. Li'annahu yusafu bihi artinya karena mudhaf kepada dhamir ini bisa dijadikan na'at. Kama fi nahwi marartu bi Zaidin sahibika, aku melewati Zaid yang kawanmu, karena Zaid ada dua misalnya di situ, tapi Zaid yang kawanmu, maka bi sahibika i'rabnya na'at. Fa sahibika sifatun li Zaidin was sifatu la takunu a'rafa minal mausuf. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya sahibika ini bisa menjadi na'at bagi Zaid, maka sahibika ini kedudukannya sama dengan Zaid. Kenapa? Karena enggak mungkin sifat itu lebih ma'rifat daripada yang disifati. Bal mithlu, bahkan sifat itu harus setara dengan yang disifati secara ma'rifah, au dunahu, atau di bawahnya.
Hadza madhhabul aktsarin. Ini adalah pendapatnya jumhur. Bahwasanya naat enggak boleh lebih dikenal daripada man'ut. Naat enggak boleh lebih dikenal daripada man'ut, dan nanti akan datang penjelasannya. Syarih bahwasanya ini beliau memilih pendapat yang boleh. Paham ini argumennya? Kenapa mudhof kepada domir kok enggak setingkatan dengan domir? Karena secara penggunaan mudhof kepada domir ini bisa dijadikan naat untuk alam. Seandainya mudhof kepada domir ini pada tingkatan domir, maka dia enggak boleh dijadikan naat untuk alam. Karena kalau seandainya dia lebih tinggi, maka itu nanti akan menjadikan naat itu lebih tinggi daripada man'ut, dan itu enggak boleh menurut pendapat jumhur. Wa dhahaba ba'du mila annal mudhafa fi rutbatil mudhaf ilaihi mutlaqan. Ada juga pendapat yang kedua bahwasanya mudhaf kepada sesuatu dia berada pada tingkatan mudhaf ilaihnya mutlak, enggak usah dikecualikan, semuanya. Mudhaf kepada dhamir ya tingkatannya dhamir. Wa dhahaba ba'dun akhar ila annahu dunal mudhaf ilaihi mutlaqan. Pendapat yang ketiga, mudhaf kepada sesuatu itu di bawah, kedudukannya di bawah mudhaf ilaihnya secara mutlak. Fahadi aqwalun thalathatun. Ini ada 3 pendapat, sudah aku bentangkan semua. Arjahuha fi nadhari al-qaulu tsani, yang paling rajih sesuai dengan kacamataku, sesuai dalam kacamata pandangku adalah qaul yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu mudhaf berada pada tingkatan mudhaf ilaih mutlak. Li'annahu la mani'a, kan argumen yang disebutkan di atas itu menurut beliau enggak masuk. Li'annahu la mani'a min an takuna sifatu a'rafa minal mausuf, karena enggak ada larangan sifat itu lebih dikenal daripada mausufnya, itu enggak apa-apa. Mana dalilnya? Enggak ada. Wallahu a'lam. wa andur hasyata yasin alal faqihi al-mudallal awal safha 200 wa ihda wa thalathin wa hasyat as-sabban al-mujallal awal safha 160 wa ghairuhuma. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Jawa Barat. Oh, tak kira Jawa Timur. Oh iya. Ya wes, kamu.